Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang prinsip-prinsip dalam konsumsi dan teori permintaan dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Muhammad Hasbi, SHI ME. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri Leticia, yang kedua, Reviana Rizka Aprilia, yang ketiga, Kusni Kitwati. Baik, langsung saja. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama. Dasar-dasar dan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita agar dalam mengeluarkan atau membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan, juga tidak kikir atau pelit. Karena sifat berlebih-lebihan merupakan sifat yang akan merusak jiwa, harta, dan juga memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Sedangkan kikir dan atau pelit merupakan sikap yang dapat menahan harta untuk tidak dikeluarkan meskipun untuk kebutuhan yang penting. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Salah satu pakar ekonomi Muslim, Muhammad Abdul Manam, menawarkan 5 prinsip konsumsi dalam Islam, yakni 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. Prinsip kemurahan hati, 5. Aspek moralitas. Kedua, prinsip dasar perilaku konsumen Islam. Konsumsi Islam senantiasa memperhatikan konsep halal haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah atau hukum-hukum syariah yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudarat baik dari dirinya maupun orang lain. Adapun kaidah atau prinsip dasar perilaku konsumsi Islam adalah 1. Prinsip syariah, yaitu mencakup dasar syariah yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari prinsip kaidah, prinsip ilmu, dan prinsip amaliyah. 2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batasan-batasan kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya sederhana, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, menabung dan investasi. 3. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu primer, sekunder, dan tertier. 4. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya kepentingan umat, keteladanan, dan tidak membahayakan orang. 5. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi, daya dukung, sumber daya alam, dan keberlanjutan atau tidak merusak lingkungan. 3. Perilaku konsumen muslim. Pengertian perilaku konsumen menurut Darmesta dan Hani Handoko sebagaimana dikutip oleh Wafiatus Sholihah, perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terkait dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut.
Konsumsi Muslim dalam ekonomi Islam. Seorang Muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan. A. Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. B. Dalam konsep Islam, kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang Muslim, di mana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang Muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang Muslim. C. Pelaku berkonsumsi seorang Muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial, maka berperilaku dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain yang perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Tingkat kebutuhan Muslim. Islam menolak perilaku manusia yang selalu memenuhi segala keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk sekaligus, atau ambivalen al-izhiwaziyah. Keinginan manusia didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri manusia atau inner power yang bersifat pribadi dan karenanya seringkali berbeda dari satu orang dengan orang lain atau bersifat subjektif. Keinginan seringkali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak terbatas dan kualitas maupun kuantitas. 4. Pengertian hukum dan teori permintaan. Pengertian permintaan. Pengertian permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri meliputi A. Harga barang yang diminta, B. Tingkat pendapatan, C. Jumlah penduduk, D. Harga barang lain atau substitusi, E. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, F. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, G. Cita rasa masyarakat, H. Ramalan mengenai masa yang akan datang. Teori permintaan. Menurut teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun maka harga relatif akan turun. Menurut Sadono Sukirno, teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Jadi teori yang menerangkan adanya hubungan antara permintaan terhadap harga ini merupakan pernyataan positif yang biasanya kita kenal dengan teori permintaan. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Kurva permintaan. Berdasarkan hukum dan teori permintaan atas barang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang individu di pasar ini dipengaruhi oleh adanya harga ataupun sebaliknya. Pembelian barang ini akan memengaruhi harga barang di pasar. Maka dapat diketahui berapa besar perubahan permintaan terhadap perubahan harga ataupun sebaliknya. Apabila jumlah barang yang diminta semakin banyak, maka harga pun juga akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta makin sedikit, maka harga akan ikut turun. Tabel permintaan barang. Pada tabel di samping, tampak bahwa bila jumlah barang yang diminta makin banyak, maka barang akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta makin sedikit, maka harga akan turun. Secara visual, perilaku barang yang diminta, harga dan waktu menurut teori permintaan dapat dilukiskan dalam gambar berikut. Kurva permintaan di samping
menunjukkan bahwa pergerakan kurva permintaan terjadi dari kiri ke bawah ke kanan atas, dan sebaliknya yang menunjukkan bahwa kemiringan atau gradien atau slope-nya positif. Hal ini terjadi karena hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Jadi, dapat kita simpulkan, konsumsi secara umum dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai sepeda motor, menempati rumah, dan lain-lain. Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi. Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat Al-Quran dan Al-Hadis supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dari materi kami ataupun penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.